Pelita Hati Tamu Allah oleh Anggito Abimanyu menjelang malam 27 Ramadan 1442 Hijriah. Ya Allah, penguasa jagat raya fana dan abadi, Engkau telah memanggil mereka yang rindu berkunjung ke Baitullah yang suci. Ikhlaskan aku menerima amanah-Mu. Ya Rabbi, suntingkan melati di hati mereka. Suluhkan cahaya kemuliaan lubuk kami. Satukan jiwa dengan asma-Mu. Pusaran di pengabdian insan yang suci. Ya Rahim, hidupkan mutiara bersama mereka. Melontarkan ruh, hamparan segunung zikir. Membalut tubuh, laut makrifat. Bersama Engkaulah cahaya ilahi. Ya Rahman, berkahi mereka sujud di raudah-Mu. Serukan gema talbiyah di langit Ka'bah, menyongsong takbir, menguncangkan Arafah, menggema dari kota ribuan tenda. Ya Salam, baktiku BPKH pelayan tamu-Mu, lindungi tebaran debu tanpa arah. Bagaikan malam padam menutup kelam. Kepada Engkaulah kuserahkan raga. Nyalakan pelita hati tamu Allah. Yang terhormat para pemirsa YouTube channel BPKH yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak dan dengarkan untayan puisi Pelita Hatimu Tamu Allah yang menggambarkan makna cinta kasih kepada para tamu Allah yang berkunjung ke Baitullah dari kami, Badan Pengelola Keuangan Haji. Untayan kalimat syukur kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esanya tiada berbilang dan kasihnya tiada berpilih. Atas karunia dan perkenannya lah sehingga kita masih dipertemukan bersama di hari yang berbahagia, di tempat yang kita muliakan bersama dalam acara Rindu Baitullah Membangun Ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua beroleh syafaatnya di hari yang tiada akhirnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
Selamat bergabung kami ucapkan kepada para pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube BPKH. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu dari seluruh alam. Hadirin pemirsa yang kami banggakan, tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 2021 Masehi menjadi tahun yang sama dengan tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Karena para jemaah haji Indonesia tertunda keberangkatannya untuk beribadah haji ke Baitullah akibat dari pandemi yang masih mengancam kehidupan kita semua. Berbagai reaksi muncul di masyarakat, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sedih, sabar dan ikhlas menerimanya. Namun dalam kondisi apapun, keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji tetap menggelora di dalam diri kita sebagai muslim. Maka dari itulah pada hari ini kami insan BPKH berkumpul untuk bersama-sama menggelorakan ke dalam diri kita akan indahnya suasana hari Arafah. Meskipun kita berada di tanah air, bahkan kita berada masing-masing dari kediaman atau rumah kita. Hari ini jemaah haji yang sangat terbatas jumlahnya telah menyelesaikan wukuf di padang Arafah, menjalankan inti dari ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Arafah merupakan tempat suci, tempat yang dinantikan seluruh umat muslim, tempat semua jiwa kembali, pancaran semua ilmu, segala pengetahuan, taburan bintang dan matahari yang menjadikan semesta terang benderang. Pada sore hari ini, saya Nihla dan Pak Nuril akan memandu sebuah persembahan dari BPKH, yaitu rangkaian peristiwa Rindu Baitullah dalam nada, lafaz, dan tausiah. Hadirin hadirat seluruh insan BPKH yang kami banggakan, mengawali acara, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama. Saya persilahkan kepada senior saya, Pak Nuril, untuk memandu pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Wahai Allah, jadikan kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Untuk mempersingkat acara, marilah kita simak dan saksikan bersama sebuah keikhlasan, doa, dan lafaz talbiyah yang akan dilantunkan oleh tenis nada, musisi Dwiki Darmawan, violis Fahri, dan vokalis religi Nada Saka. Selamat menyaksikan.
dosa sebesar-besarnya, bagai tak dapat kau ampuni, meski telah memohon padamu. Sujud padamu, sujud sebenar-benarnya, agar cahaya menyinari gelap relung hatiku. Dosaku, dosa sebesar-besarnya, bagai tak dapat kau ampuni, meski telah memohon padamu. Sebelum
Selanjutnya, izinkan kami mengajak insan BPKH semua untuk sejenak bersama kita melakukan perjalanan berhaji ke Tanah Suci. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berihram karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu. Kerajaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Kemudian ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khairatallah min khalqihi. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa ya khataman nabiyyin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosa-dosa kami. Bukalah pintu rahmat-Mu bagi kami dan masukkanlah aku ke dalamnya. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Semoga keselamatan berlimpah kepadamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai makhluk pilihan Allah dari kalangan makhluknya. Semoga keselamatan terlimpah padamu wahai kekasih Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai penghulu para rasul dan pemungkas para nabi Allah. Talbiyah menggema di langit Ka'bah. Seluruh manusia menjalankan tawaf dan sa'i, kemudian tahallul. Proses sa'i mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar berlarian dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, menyelamatkan Nabi Ismail dan diberikan ganjaran keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadirnya air Zam-Zam yang sampai dengan saat ini terus mengalir, memenuhi, memberkahi kota Mekah dan sekitarnya. Hadirin sekalian, puncak haji adalah Arafah, Al-Hajju Arafah. Doa-doa manusia dan kalimat talbiyah menggelora mengisi keseluruhan ruang iman sebagai puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Muzdalifah, kemudian menginap di Mina, kota 1000 tenda, dan melanjutkan dengan melontar jamarat sebagai bentuk penolakan kita terhadap keangkuhan dan kesesatan iman. Kelompok nasyid senada akan melafazkan lirik-lirik lagu ciptaan Bapak Anggito Abimanyu dan dilanjutkan dengan tausiah makna Arafah. Selamat menyaksikan. Ya
laka labbaik innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah di langit Ka'bah menggema di pusaran bintang, menyongsong takbir ajakan ilahi. Talbiyah di langit Ka'bah, malam padang menutup kelam, rembulan berpijar di puncak purnama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah di langit Ka'bah mengagungkan Maha Kuasa, kamilah debu di ruang semesta. Bergema menggetarkan jagat, berubah berguncang tanpa arah, maka ku songsong panggilanmu. Talbiyah di langit Ka'bah, terang benderang dalam sujud matahari, tata surya bergetar mengutip firman-Nya. Talbiyah di langit Ka'bah, lautan ruh bergelora mengumbar tubuh, bergemuruh menjamah panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Larut dalam kekusyuan, teriring tangis hujan air mata, menyongsong seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Pertemuan sejagat 9 bulan Zulhijjah, tamu Allah menuju padang Arafah, berzikir mengingat Sang Khalik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma
Jagat raya bertasbih, mendengar tahbiyah, takbir dan thayyibah. Menggema dari kota ribuan tenda, satukan nafas kami dengan azmamu. Arafah menggelora. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Jagat raya bertasbih, mendengar tahbiyah, takbir dan thayyibah. Menggema dari kota ribuan tenda, satukan nafas kami dengan azmamu. Arafah menggelora. Hidupkan mutiaraku, nyalakan pelita lubuk penurani. Aku rindukan Arafahmu yang suci, Engkaulah cahaya ilahi. Allahu Akbar walillahil hamd, Engkaulah cahaya ilahi. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Maka puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti sejenak. Maka tidak sah haji ketika para tamu Allah melaksanakan haji tidak mendatangi Arafah. Maka hanya di Arafah disediakan rumah sakit di dekat Jabal Rahmah. Kebetulan nama rumah sakitnya juga Al-Mustafa Jabal Rahmah. Artinya apa? Disinilah pentingnya orang dalam keadaan sekarat, orang dalam keadaan kondisi apapun, dibawa ambulan, kalau perlu apapun yang bisa difasilitasi, dilewatkan di tanggal 9 Dzulhijjah untuk ke Arafah. Karena kita disebut sudah haji kalau ke Arafah. Yang lain bisa dibatalkan, lempar jumroh bisa batal. Orang mohon maaf, mabit di Mina bisa dibatalkan. Tetapi untuk di Arafah tidak bisa. Artinya bahwa Al-Hajju Arafah. Arafah itu menjadi puncaknya karena inti dari haji adalah perjalanan jauh yang menuju kepada Arafah ini. Hajjan bisa menjadi hujjah derivasinya karena nanti akan jadi saksi, menjadi alasan kita, argumen kita di hari akhirat. Tapi dari kata haji juga ada kata hajjatun. Hajjatun adalah kalimat sifat yang berarti adalah perjalanan yang jauh. Maka akan merasakan orang berhaji ketika wukuf di Arafah. Di tengah-tengah khutbah inilah maka pertama orang di Arafah dia akan menunjukkan idharu ubudiyah, menampakkan sifat penghambaan yang luar biasa di Arafah. Memang tidak bisa diceritakan karena ini harus dialami. Bagaimana orang sedang berpakaian yang sangat lusuh. Jutaan manusia merindukan duduk untuk bersimpuh di hadapan Allah di Arafah. Di Arafah sangat dipentingkan sampai ada khutbah Rasulullah di atas kiswah. Kiswah adalah unta yang dipakai oleh Rasulullah. Dan khutbah pertama tentang deklarasi kemanusiaan. Tetapi apa makna Arafah? Arafah bisa berarti mengerti. Kenapa? Karena orang yang mengerti dirinya, dia akan mengerti Tuhannya. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa yang mengerti dirinya? Min aina limada ila aina. Dari mana kita ini diciptakan? Dari apa kita diciptakan? Untuk apa diciptakan? Dan kemana kita akan pergi? Ini nanti akan menjawab. Kita akan mengenal Tuhan kita. Karena manusia pasti punya
sifat-sifat kelemahan, keterbatasan, di mana orang pasti seateis-ateis orang dia akan mengakui Tuhannya ketika di dalam keadaan keterbatasannya. Orang yang namanya ateis pernah terbang bersama saya, katanya dia memang nggak ngaku Tuhan, nggak punya Tuhan, nggak ngakui adanya Tuhan. Tetapi begitu turbulen, begitu pesawat itu, oh my God, ya Tuhan, ya Robbi, ya Allah, apapun bahasa mereka. Artinya apa? Setiap orang sebetulnya sudah ada. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172, 173. Bahwa alastu birabbikum bala sahidna. Pengakuan kita akan keberadaan Allah. Bahwa kita adalah manusia. Tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan ternyata dunia ini hanya sebentar. Dari Arafah bisa mengerti arti kehidupan. Ternyata sehebat apapun penderitaan kita masih banyak yang kita syukuri. Karena sesakit-sakitnya kita itu lebih lama sehatnya daripada sakit. Kita akan bisa memaknai kehidupan, bagaimana pentingnya waktu dan kesempatan kesehatan yang kita miliki. Maka inilah Arafah. Arafah mengertikan kita untuk makrifah kepada Allah. Maka kata Arafah. Arafah juga berarti kita ta'aruf, mengerti, saling mengenal, karena disinilah pertemuan Adam dan Hawa. Haji kita tidak mabrur kalau tidak memaknai Arafah. Arafah adalah bagaimana harmonisasi antara Adam dan Hawa kembali bertemu setelah melakukan pelanggaran makan buah yang dilarang waktu itu. Dari sisi ini sekali lagi, maka makna Arafah adalah pertama bermakna bagaimana Arafah ini mengerti makrifat tauhid kepada Allah. Yang kedua, Arafah memadukan cinta kasih hubungan harmonis suami istri. Arafah yang ketiga bermakna bersih, thayyib. Kenapa dikatakan bersih? Karena disinilah para jamaah haji dibersihkan dosa-dosanya. Luar biasa, serasa kita pengen menangis kalau sudah ingat tentang Arafah. Karena Arafah adalah tempat di mana semua jamaah haji akan merindukannya. Paling tidak 20 kali, tidak ada bosannya untuk bisa ke Arafah. Disitulah malaikat turun untuk mengirimkan salam langsung dari Allah. Allah turun ke bumi seolah-olah kirim salam. Disinilah nanti Allah membersihkan dosa-dosa kita. Setiap doa dikabulkan, setiap dosa-dosa diampuni. Dan disitulah pada dekat, bahkan kalaulah kita meminta sesuatu, Allah malu untuk tidak mengabulkan, itulah Arafah. Dan tidak ada pembebasan api neraka di mana lebih banyak daripada di hari Arafah. Tidak ada yang membedakan di Arafah ini kecuali karena ketakwaannya. Dan di situ kita akan merasa kita ini bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah semuanya sama. Kita makhluk yang kecil. Dengan corona saja Allah sudah bisa luar biasa. Orang bagaimana tidak mengakui ketuhanan. Setampan apapun Allah mudah untuk mengambil ketampanannya. Sekaya apapun Allah mudah mengambil kekayaannya. Mau jabatan berapa, mau bikin berapa periode, Allah mudah untuk menggulingkannya. Disinilah maka Arafah memahami bagaimana kita, apa sebenarnya kita menampakkan sifat penghambaan kita. Apa Arafah juga bermakna taubah. Maka ada 5 hal yang harus dilakukan di Arafah. Ketika orang sudah di Arafah, para hujat harus memahami satu, menyadari kesalahan. Yang kedua, kita juga harus menyesalinya. At-taubatu Allahummu. Maka tangisan di Arafah bisa memadamkan api neraka. Di mana api neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan. Tetapi bisa dipadamkan oleh tangis mata orang yang bertobat kepada Allah. Yang ketiga, kita berjanji untuk tidak mengulangi. Taubatan nasuha. Setelah kita menyadari, setelah kita itu berjanji untuk tidak mengulangi, kita mentaubati dengan cara menyesali. At-taubatu Allahummu. Maka berjanji untuk yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bahkan kita memohonkan ampun kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Dan yang kelima, inilah kemabruran akan kita canangkan mulai dari Arafah. Setelah dari Arafah, kita berjanji pulang haji harus menjadi lebih baik. Latar kabunna tobakon atobak. Sungguh para hujat setelah ke Arafah harus punya azam bahwa pulang haji menjadi lebih baik. Step by step, kata New Kid on the Block. Artinya apa? Bagaimana pulang haji yang mabrur adalah bertambah kebaikannya. Dari Arafah ini maka disunahkan untuk berpuasa bagi yang tidak menjalankan haji. Karena ini disabdakan oleh Rasulullah bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Arafah bisa melebur dosa 2 tahunan.
setiap tahun kita melakukan satu puasa sunnah. Puasa sunnah yang luar biasa ditekankan karena bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Dari puasa ini melahirkan kita untuk memudahkan doa-doa kita terkabul. Dan disinilah di Arafah ada deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi kemanusiaan. Rasulullah berkhutbah tentang pertama, sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, semua yang ada dirimu adalah suci, sebagaimana sucinya orang yang berhaji di Arafah ini. Maka ini deklarasi pertama tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan. Maka gagal orang berhaji ketika dia sudah mendekatkan diri kepada Allah tetapi tidak memperbaiki hubungan muamalah sesama. Hampir semua ayat kemanusiaan dihubungkan dengan ayat tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah. Wa'budu rabbaka, ketika orang sudah beribadah kepada Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 jelas-jelas ditegakkan bagaimana orang yang mohon maaf kalau sudah beribadah kepada Allah maka dia harus berbaik kepada bapak ibunya, kerabatnya, tetangga dekat, tetangga jauh, anak-anak yatim. Ternyata ibadah kepada Allah disempurnakan dengan muamalah dengan sesama. Iman hilang bukan karena tidak haji, bukan tidak puasa, tidak sholat saja. Iman hilang kalau kamu bisa beribadah kepada Allah luar biasa, sudah haji, sudah umroh, tetapi kamu tidak baik dengan tetangga. Kamu bisa tidur kenyang sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Iman dikaitkan dengan tetangga. Dan nilai kemanusiaan itu ditegakkan. Artinya apa? Rasulullah sampai mengatakan hari ini semuanya harus saling menjaga nilai kemanusiaan. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, kalau kamu membunuh satu orang, sesungguhnya kamu telah membunuh seluruh manusia. Dan kalau kamu menghidupkan satu orang, sesungguhnya kamu telah menolong seluruh kehidupan di alam ini. Inilah makna Arafah. Tentu masih banyak hal yang harus disampaikan kaitannya dengan Arafah. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi mengubah banyak hal. Kehilangan teman, sahabat, kerabat, dan bahkan keluarga. Kasus pasien positif COVID-19 masih terus melonjak. Program kemaslahatan BPKH yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir hadir membantu di tengah masyarakat Indonesia untuk umat. Bantuan pengadaan ambulans yang diperuntukkan di lokasi-lokasi strategis seperti rumah sakit, masjid, pesantren, lembaga sosial umat, serta tim tanggap bencana diberdayakan untuk membantu umat. Sebagai wujud komitmen BPKH untuk menyalurkan nilai manfaat dana abadi umat atau DAU, khususnya yang menyangkut aspek kesehatan, dilakukan pengadaan mobil ambulans. Alhamdulillah, mobil-mobil ambulans dari program kemaslahatan BPKH ini dapat dipergunakan untuk membantu para pasien COVID-19. Melalui program kemaslahatan, BPKH akan terus bersinergi dengan mitra-mitra kemaslahatan di seluruh penjuru Indonesia guna memberikan manfaat bagi umat. Terima kasih Haji Indonesia. Berkah Kurban 1442 Hijriah. Melalui program kemaslahatan, BPKH tahun ini menyalurkan kurban sebanyak 1.000 ekor sapi yang tersebar di kurang lebih 842 titik di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bekerja sama dengan mitra kemaslahatan,
BPKH melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan protokol kesehatan ketat, termasuk pemotongan di rumah potong hewan. Mengacu pada SE nomor 16 Menteri Agama dan peraturan PPKM darurat yang berlaku di masing-masing wilayah. Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung ke rumah penerima manfaat akhir, sehingga tidak ada kerumunan di lokasi pemotongan hewan kurban. Daging kurban juga diolah menjadi berbagai jenis produk seperti kornet, rendang siap santap, abon, yang dikemas higienis sebagai upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah terpencil, terluar, tertinggal, dan terdampak bencana. Bersama mitra kemaslahatan, Nu Care Lazisnu, Lazismu, DT Peduli, Basnas, PPPA, Darul Quran, BSMU, Solo Peduli, Rumah Zakat, dan Las Umul Qura, pelaksanaan berkah kurban 1442 Hijriah. BPKH hadir untuk umat. Terima kasih kepada Snada dan Ustadz Wijayanto atas persembahan dan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi petunjuk jalan kita semua. Amin ya robbal alamin. Seluruh jemaah haji memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan haji yang mabrur, yang bermakna haji yang baik. Rukun dan wajib hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh ibadah hajinya. Saat kembali ke tanah air pun selalu mengagungkan asma Allah dalam doa, pikiran, dan tindakan kesehariannya. Musisi Dwiki Darmawan mengaranseer lagu legendaris Keagungan Tuhan yang dinyanyikan oleh Teddy Snada dan penyanyi nada Saka. Kami ucapkan selamat menyaksikan.
Sebagai sajian terakhir, para insan muda BPKH melanjutkan paduan vokalnya yang berjudul Penghuni Surga Sejatimu, yang merupakan ciptaan dari grup band Ungu. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh insan BPKH dan pemirsa YouTube channel dimanapun Anda berada. Hadirin para pemirsa channel YouTube BPKH, segenap jemaah haji, para duyufur rahman, mudah-mudahan kita semua tetap ikhlas, sabar, dan tetap bersyukur menjalani ujian dan cobaan yang terjadi saat ini. Seberapapun beratnya ujian dan cobaan tersebut, yakinlah Allah tidak akan menguji makhluk dan hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di event dan kegiatan berikutnya. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.